Kemarin mencoba muter-muter. Ya, memang di sini triknya. Pokoknya ingat ya Bapak Ibu ya, kalau kalimatnya determinan, saya bisa bilang sih 80% itu udah langsung pakai rumus begini. Apalagi bentuknya udah berkalian, itu udah 90%. Begitu. Lanjut nomor 10 cepet juga ya. sama. Coba saya ngerjain satu nggak selesai. Oke, karena nomor 10 ini soal matriks yang terakhir, boleh Bapak Ibu coba dulu dikasih waktu 3 menit mungkin. Rumusnya masih ada di atas, boleh sambil ngelihat. Karena ini soal matriks yang terakhir. Kita akan pindah ke geometri. Bapak Ibu silakan boleh mencoba 3 menit. Rumus tambahannya ini. Rumus tambahannya. Boleh langsung balik. Delapan. Masih bingung ya. Itu kenapa min seperlimanya dikeluarkan jadi kuadrat ya, Pak? Ini Bu rumus ya. Rumus tambahan. Oh. Iya. Iya. Ada rumus tambahan. Berarti ya mungkin bukan 8, Pak. Saya tadi tidak saya kuadratkan. Itu ada rumusnya itu. Jebak matematika ya. M-nya O2. Go itu 2 kali 2 terus 2 gitu ta? Iya betul. Kalau ordernya 2 kali 2, 2 saja cukup. Jangan 2 kali 2. 1 kali 2. Oh iya. 2 kali 2 ordernya. 25 dari mana ya? Di 25. Saya langsung kali silang. Iya, betul. Iya. Boleh ya, Pak ya, kalau kali silang ya? Boleh, karena persamaan sama dengan. Tetap 8, Pak. Enggak pengaruh. Oh, berarti kebetulan. Nggih. Karena nanti dia hanya di konstanta, nggih. Jadi tidak pengaruh di variabel A-nya.
Saya nggak mau menjabarkan ini karena ingin mengingatkan Bapak Ibu kalau awalnya kuadrat ini hilang. Jangan lupa plus minus 5. Itu ingin saya mau ingatkan. Sekarang guru matematika 5 harus plus minus ya. Gitu. Suaranya agak putus-putus, Pak. Diulang, Pak. Tadi putus-putus. Jadi, kalau menghilangkan kuadrat ini kan biasanya akar 25 ya. Ya, jadi plus minus. Nah, jangan lupa jadi. Jadilah A-nya 17/3. Kemudian yang ini A dikurangi 12, ada negatif 5. A-nya sama dengan 7/3. Tambah 1, 2, 24, 8. Maaf, Pak. Ya. Kalau saya itu yang pemfaktoran tadi itu saya kalikan. Nah, kayaknya lebih singkatan itu kan nanti pakai rumus yang jumlah 2 akar itu min B per A itu. Boleh. Jadi lebih hemat waktu. Terima kasih, Mbak. Alhamdulillah matik sudah selesai aman. Kita segera katanya Pak, kenapa A-nya dijumlah, Pak? Pertanyaannya jumlah semua nilai. Oh iya, makasih. Iya. Oke. Kita pindah ke geometri. Bapak Ibu, aslinya soal geometri di ujian nanti itu banyak tipenya. Kalau saya tulis tuh ya ini kalau ada waktu lebih ya saya tambahin. Kalau ada waktu lebih saya tambahin. Sih ada 20 lebih, cuman ya coba. Suaranya chorus. Ya, Bapak Ibu soal nomor 11 ini sederhana tapi sampai lupa. Yang tahu jawaban. Sifat dasar sebuah segitiga. Segitiga. Jumlah dua sisinya harus melebihi sisi yang lain. Jumlah dua sisinya harus melebihi sisi yang lain. Jumlah dua sisinya harus melebihi sisi yang lain. Nah ini memang suka lupa nih karena ini kayaknya pernah ada. Jadi kalau dari yang pertama kita dapatkan A, B, C saja ya. Jadilah 11 ini A tambah C A tambah C dari 8 C-nya dari Iya ya. C tambah C 8 ditambah A lebih dari 3 didapat A-nya lebih dari negatif 5. Disiapkan di kiri. Kemudian kiri ketika Teman-teman, tolong mic-nya dimatiin.
Baik. Ngapa? Teman-teman, di-mute. Di-mute dulu teman-teman. Ada kegiatan. Mute dulu teman-teman. Negatif 5, 11. Sekarang dari 11 ke kiri. Negatif 5 ke kanan, 5 kanan. Jadi jawabannya adalah ini irisan 5 sampai 11. Tanpa sama dengan ya Bapak Ibu ya. Tanpa sama dengan, hati-hati. Memang di teorinya adalah ada semacam. Ditelepon basi paling. Semua tandanya lebih dari ya. Putu weh. Ini dari. Ini dari 11. Lu kirim nanya. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut Mas. Nah ini mulai. Banyak sekali trik di sini. Yang ingin saya ingatkan adalah Bapak Ibu kalau ketemu geometri, Bapak Ibu harus ingat 3 hal. Kesebangunan, ya tentu dasarnya kuat ya. Semua rumus keliling, rumus luas, rumus volume, melekat, sudah hafal, tinggal triknya. Triknya adalah ya pengurangan, penjumlahan, kesebangunan, kemudian sudut, trigonometri, dan lain-lain. Dan mungkin rumus-rumus yang Bapak Ibu tidak suka, seperti jari dalam lingkaran luar, segitiga, itu memang banyak sekali rumusnya. Nah, tapi setidaknya kalau hafal bangunan, trigonometri, itu aman sebenarnya sih. Aman. Salah satu titik suatu segitiga sama sisi merupakan pusat lingkaran. Berarti ini ada segitiga sama sisi sebelah satu titik sudutnya merupakan pusat lingkaran. Berarti kalau saya boleh gambar, saya pilih ini ya Bapak Ibu ya, supaya enak. Oke. Kalau gambar ini suka terlalu bagus. Oke. Agak elips ya Bapak Ibu. Awal gini saja. Panjang sisi segitiganya 2. Panjang sisi segitiganya 2. Luas daerah segitiga yang tidak, dia menanyakan ini. Yang ini. Nah, Bapak Ibu, kalau geometri spesial, saya bilang spesial, kenapa? Karena belum menghitung, tidak bisa coba-coba. Harus tahu sampai endingnya mau ngapain. Beda dengan aljabar. Coba selesai mungkin bisa. Tapi kalau geometri tidak. Bapak Ibu, cukup lisankan saja. Ngitungnya bagaimana untuk mencari daerah. Kamu ada di Sami. Lisankan dulu apa diapain gitu. Luas lingkaran dikurangi luas segitiga ya? Salah. Bukan. Tapi dikit lagi. Sedikit lagi. Dikit lagi. Memang kalau geometri harus ada kepekaan Bapak Ibu. Peka nggak ngeliat itu tuh. Karena kalau disampaikan nanti. Luas juring. Nah, itu Luas betul. lingkaran dikurangi luas segitiga dikurangi luas juring, Pak. Nah, betul. Luas segitiga dikurangi luas juring. Bisa lihat yang lain teman-teman, Bapak Ibu? Luas juring. Juring ini nih. Nih juringnya.
dengan sudut 60 derajat. Terkadang sulitnya itu gambarnya awal itu loh, mengilustrasikannya itu memang Mas. Oh, begitu. Ya, ini gambarnya kayak gini, Bu. Gambarnya juga Ya, makanya yang menerjemahkan dari soal dibuat ilustrasinya gitu loh. Oh, iya, itu memang salah satu tingkat kesulitan geometri. Oke, jadi diulangi lagi, segitiga sama sisi, salah satu titik sudut merupakan pusat lingkaran bebas di mana aja. Biasanya kalau saya suka sih kanan kiri, enak kalau atas bawah itu. Nah, ya gambar ini kelihatan sih itu. Oh, ternyata yang luas daerah arsi itu luas segitiga dikurangi luas juring. Nah, tinggal permasalahannya setelah kita tahu apa yang mau kita hitung, luas segitiganya nih sama sisi. Ya, mau nggak mau. Kalau hafal rumus banyak, enak. Kalau nggak hafal ya sudah lakukan seadanya. Lakukan seadanya. Misalkan cari tinggi dulu. Ya kan, pakai Pitagoras boleh. Karena memang rumus geometri banyak banget. Sedangkan kita kadang suka bingung kapan dipakainya. Gitu. Oke, saya pakai trigonometri aja Bapak Ibu ya. Trigonometri. Pakai Pitagoras maksudnya. Pakai Pitagoras yang semua pasti hafal. Kita cari tingginya. Di sini 1 karena segitiga sama sisi. Pakai rumus sinus kan enggak apa-apa Pak, karena itu sudutnya sudah ada. Betul, boleh. Pakai rumus sinus boleh. Nah, itu dia. Ada rumus yang pakai apa sih namanya tuh? S ya. Yang S, Iya. S min A. Kalau hafal enak Iya. semua pokoknya. Oke. Jadi mungkin gini aja. Saya tulis semua rumus segitiganya ya Ibu ya. Saya tulis semua rumus luas segitiganya. Tapi biasanya memang paling mudah diingatnya yang Pitagoras nih Mas. Iya, makanya memang memang yang diingatnya memang Pitagoras. Jadi luas segitiga ya alas kali tinggi bagi 2 atau pakai trigonometri A, B, sin, C, pakai akar S, S min A, S min B, S min C. Memang ini masalahnya kalau geometri. Selain menggambar, selain kita menerjemahkan, harus tahu apa yang mau dihitung. Segitiganya kan sama sisi Pak, nggak usah pakai S min A. Boleh. Jadi karena kalau sembarang kayaknya ya. Ya, kalau sembarang. Iya. Sama sisi itu. Kalau sembarang itu pakai itu Pak, S min A. Kalau ini langsung karena segitiganya sama sisi pakai Pitagoras atau pakai perbandingan trigonometri saja. Jari-jarinya Iya, tapi Pak. Jari-jarinya berapa? Berapa? pakai Pitagoras saja, nanti tingginya kan bisa dipakai jarinya juring itu Pak, jari-jarinya juring. Iya, sekalian. oh, benar. Iya, Itu dia. Betul. Akar 3 berarti akar 3. Betul sekali, akar 3 ya. Jadi kita tetap tiga supaya dapat jari-jarinya juring. Memang itulah. Oke, setengah alas. Kenapa tingginya bisa jadi jari-jari? Ini Bu, tarik karena segitiga sama sisi. Asalkan dapat kayak gini, dia merupakan tinggi. Sama ya. Ya, oke. Oke, jadilah setengah alas kali tinggi bagi alasnya 2, tingginya akar 3. Alas kali tinggi bagi luas juring 60 derajat dibagi 360. Pi masih pi ya. Nah, di PG pengennya pi. Pi R kuadratnya Dan saya ulangin ini. akar 3 6 pi 1/4 akar 3 setengah pi. Jawabannya yang B. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Ya Allah paham. Paham, Mas. Oke. Paham, Mas. Siap. Jadi untuk geometri ini nanti saya minta ide awalnya saja ya. Diginiin. Harus ada tulisan ya. Bukan menghitung dulu, kita harus Apa ya?
ininya ya Salah apa? apa? Dari ini kan iya. Oke. Ibu, ini kasih bahkan segitiganya pun gambar masih nge-crop dari layar. Tahu nih. Ini gambarnya menjebak ya, kayak 3 dimensi. Ya, gambarnya menjebak, hati-hati ya Ibu. Kira-kira ya tadi, yuk lisan dulu, Pak, diginiin gini nih. Dia dulu bagaimana? Ini gambarnya bukan prisma ya, Pak? Prisma segi 4 nggih? Bukan? Ini dimensi 2 dimensi. Bidang datar. Ini pernah kita bahas, Bu Sinta. Tapi sudah pernah nyari kemarin. Ikut tapi saya nggak ikut dulu. Tapi kok lupa ya Bu Devi? Itu mencari tingginya dulu ya, Mas Panji ya. Betul, cari tingginya dulu. Tinggi dari luas segitiga CDE. Kemudian nanti tingginya dipakai di luas segitiga ABE. Jawabannya C ya? C, jawabannya C. Oh, ada yang masih ingat jawabannya saja. Iya, pernah kita bahas di kelas kami, Pak. Itu teman-teman itu ikut semua. Oke. Ada praktisnya enggak, Pak? Coba. Siap. Jadi ABCD persegi, hati-hati. Kalau terbiasa, wah ini ABCD jajar genjang, bahaya. Ini persegi, Bapak Ibu ya. Persegi. Dengan panjang sisi S. ABCD persegi. Naiknya berarti segitiga 4. Dan luas segitiga CDE sama dengan L. Luas segitiga CDE sama dengan L. Berarti kita tuliskan dulu luas segitiga CDE sama dengan L. Nah, gini. Karena Bapak Ibu, karena ini persegi, maka tingginya CDE, tingginya segitiga CDE, warna biru aja. Warna biru. Tingginya segitiga CDE itu bisa dilanjutkan sampai segitiga AB. Bapak Ibu. Itu konsepnya. Itu dulu. Ya. Ulangi. Ada 2 alasan ya, tadi alasannya. Karena segitiga CDE alas itu nempel dengan persegi, begitupun sama sejajar, di sejajar, maka tinggi CDE ketika ditarik garis itu bisa dilanjutkan sampai ABE, begitu. Itulah kenapa pakainya persegi. Karena dia pasti sejajar, AB sejajar CD. Dan panjangnya sama. Begitu. Jadilah kita hitung tingginya dulu, segitiga CDE, alasnya S, tingginya masih T boleh, dibagi 2 sama dengan L. Nah, kita cari tinggi segitiga E. Tingginya sama dengan 2L dulu. Ada. Lanjut. Ibu perhatikan ketiga ABE. ABE berarti ABE ini AB yang merah-merah fokus. C itu S kuadrat ya? Tambah S. T-nya. Fokus yang merah luas segitiga ABE sama dengan alasnya alas S kali tingginya T tambah S. Tingginya 2L per X ditambah
S. Oh iya. 2L dibagi 2. Oke, saya tuliskan Bapak Ibu yang kelihatan. Kan tingginya ini S. Gitu. Jadilah tinggal dihitung. Ibu ya, yang masuk jadi 2L tambah S kuadrat. S kuadrat per 2. Ya, tambah S kuadrat dibagi 2. Ya, paham Mas. Mas tanya Mas, itu L-nya segitiga CDE kenapa bisa sama dengan tingginya CDE kok bisa sama dengan tingginya ABE? Oh, bukan sama Bapak Ibu, bukan sama Bu, tapi ini kita masukkan, kita substitusi T. T. Yang ini T. Oh ya, oke. Tinggi ABE itu T tambah S. Tingginya nih, yang warna biru, T tambah S. Besok kasih nonton laptop. Mas ya, oke. Saya ngamati gambarnya kok bingung ya, Pak? Iya, memang Bu. Memang gambarnya kayak yang sengaja. Gambarnya menjebak. Kalau menurut saya seperti prisma segi 4. Iya. Kok prisma 5? Kayak 5, 4. Tapi dimiringin gitu. Tapi kita nggak ngebahas dimensi 3, dimensi 5. Pak. Salah komen. Oh, ini bangun seka dimensi 2. Dimensi 2017 ini biasanya keluar lagi nanti 2021. Amin. Semoga. Jadi ya kan sih. Tapi kalau pas ganti 3 dimensi, Mas. Ayo, nanti 3 dimensi. Dimensi 3. Tapi paham, Mas. Dimensi panjang, jadi dimensi 2 nih. Oke, bisa lanjut Bapak Ibu? Bisa dilanjutkan. Ya, Mas. Siap. Nomor 14. 14, 15 ke dimensi. Oke, saya gambarkan dulu Bapak Ibu ya, karena guru matematika biasanya gambarnya jelek. Saya sudah siapkan gambarnya, ini dia. Apa-apa asal paham, Mas. Nggak tahu, kebanyakan guru matematika mungkin sama gambarnya jelek. Ini enak lainnya. Gimana? OPJ. Oke, ini gambarnya. Ayam. Ada kerudung dengan alasnya menyinggung. Dimut dulu teman-teman. Di-mute dulu Ibu-ibu. Saya itu, Pak. Pada prisma segitiga dengan panjang sisi 2. Suaranya putus-putus nih. Putus-putus siapa ini? Mas, suaranya agak putus-putus Mas Panji. Oh ya, siap. Nggak tahu nih, wifi kadang begitu. Ini karena mulai ada pendaftaran PPPK. Mungkin enggak dengar. Saya dengar Bu, belum ngomong Bu orangnya. Ya. Ada prisma segi 6 yang panjang sisinya 2, dicelupkan kerucut yang menyinggung mungkin 6. Di gambar Jadi kerucutnya masuk ke dalam?
Betul.